Nggih mboten. Kira-kira nek awake dhewe saiki iki usahane akeh, proyeke akeh, sempet ora lungguh ning kene? Mboten. Wis ora njamin wis. Ndiono pengusaha lungguh ngaji longko. Wong tuane. Nah, kenapa itu kok disebutkan salah satu hadis itu kan pemuda yang hatinya bertaut dengan masjid, bukan orang tua. Karena kalau orang tua ya wis umum, wis lumrah. Sudah biasa-biasa saja, tidak menjadi amal yang luar biasa. Tapi seorang pemuda sing hatinya sudah bertaut dengan masjid itu artinya nggak cuma resik-resik masjid saja. Yo sobone masjid, nah wis sobo masjid iki yo ngaji, paham agama yang dimaksud di situ. Ya, masjid itu kan rumahnya Allah. Nah, maka sembuh ternyata bukan tanda cinta, termasuk nikmat muqayyad, nikmat yang sifatnya duniawi dan bukan tanda cintanya Allah. Nah, yang kedua adalah nikmat mutlaqah. Nah, nikmat mutlaqah inilah yang menjadi tanda cintanya Allah. Ya, nikmat mutlaqah adalah nikmat iman di dalam diri kita dan ittiba Rasulullah, duwe keyakinan karo Allah dan ikut apa yang menjadi petunjuk-petunjuknya Rasulullah. Dan bahkan ternyata sakit itu sendiri termasuk nikmat mutlaqah, tanda cintanya Allah. Wis, kalau sudah tahu dari dua ini, kira-kira jenengan pengen nikmat muqayyad atau nikmat mutlaqah? Pengen sakit atau pengen sembuh? Dilema ya. Oh, yang pengen sembuh, pengen sehat. Iya, ya kita tetap harus sehat sebagai seorang muslim. Maksudnya ini adalah penghibur diri. Ya, ketika kita sakit jangan terlalu bersedih. Ya, karena ternyata sakit itu tanda cintanya Allah. Nah, kenapa kok disebut tanda cintanya Allah? Kan saya berkali-kali menyampaikan bahwa ketika sakit itu digugurkan dosa kita. Ya, musibah itu mengenai kita itu kan bisa jadi sebagai kenaikan derajat, ya, bisa jadi sebagai ujian, bisa jadi sebagai penggugur dosa, dan bisa jadi menjadi adab. Nah, empat ini, ya, nak bahasa saya dhewe kudu iso rumangsa tenanan. Musibah yang menimpa kita itu apa kira-kira yang terjadi? Dari empat hal ini kira-kira apa? Kenaikan derajat kah? Ujian kah? Penggugur dosa kah? Atau azab? Coba. Saya kadang ya agak geli ya. Ada orang yang ya saya lihat, saya tahu karena belum ngaji, nggak berilmu, aku nggak diuji gitu. Nah, sama aja berarti orang nggak sekolah diuji nggak kira-kira? Ya enggak, siapa yang mau uji? Enggak ada Eptanas, enggak ada. Yang diuji itu pasti yang sekolah, yang diuji itu pasti yang ngaji, yang diuji itu pasti yang berilmu. Ya betul. Nah, ini kadang kepedean. Nah, maka kita harus tahu posisi kita. Hari ini kita sebagai kenaikan derajat, ujian, atau penggugur dosa, atau bahkan mungkin azab. Ya. Nah, itu sebagai muhasabah, bahan muhasabah. Maka kenapa di sini Allah tidak memberikan minum setetes air pun kepada orang kafir kalau dunia ini berharga. Ya, nah supaya kita tidak ngiri. Wah, nyatane kerak sholat, orang ngaji, orang amal soleh, usahane yo lancar-lancar ae. Alhamdulillah rezekine yo akeh, urusane gampang, anake yo sukses. Dadi dokter, dadi ini. Ya kan? Alhamdulillah seakan-akan memang dicintai sama Allah seakan-akan karena dimudahkan. Nah, kalau kita tidak paham bahwa ujian itu padahal berupa dua hal. Apa? Ujian kesempitan dan ujian kemudahan. Dimudahkan urusan kita sebenarnya juga bentuk ujian. Ya. Contoh, ya kadang ini bahkan ya nak bahasa saya mungkin ya bahasa para ulama juga mengupakan barang kita itu sering kali bisa lulus, bisa berhasil dengan ujian kesempitan, tapi lalai dengan ujian kemudahan. Nak wis digampangke urusane kabeh, lancar kabeh,
malah membuat kita lupa biasanya. Nggih mboten? Kira-kira nek awake dhewe saiki iki usahane akeh, proyeke akeh, sempet ora lungguh ning kene? Mboten. Wis ora njamin wis. Ono pengusaha lungguh ngaji longko. Ya ndak? Iya. Itu nggih. Nah, maka orang diuji dengan kemudahan itu banyak yang nggak lolos malahan. Apalagi diuji dengan dimudahkan urusan keluarganya. Mungkin contoh anaknya itu tadi banyak yang berhasil. Ono sing dadi insinyur, ono sing dadi dokter. Ya kan? Terus melihat temennya atau tetangganya sing anaknya angel, bener kandan-kandanane. Ya kan? Wah, ya memang ngono kuwi ya ora iso. Lah akhirnya apa? Timbul meremehkan. Ya kan? Engko sekolah rani ora tau anu. Nah, akhirnya apa? Meremehkan orang lain. Padahal kita secara hakikat ya, dimudahkannya orang-orang itu bisa jadi juga menjadi ujian. Ya, maka ketika ada seorang bapak-bapak dengan anaknya tidur di masjid, ya, dan sang bapak dan anak ini ketika malam bangun untuk sholat tahajud. Dan ada beberapa orang juga yang tidur di masjid itu orang tangi sholat, ya, ngorok turu angler. Nah terus si anak ini bilang, lah iya, wong wis ning masjid kok ya ora tangi sholat, ya kan? Apa kata si bapak ini? Maka akan lebih baik bagimu wahai putraku juga ikut tidur bersama mereka daripada lisanmu mengucapkan sesuatu yang merendahkan orang lain. Jadi kita merasa bangun tidur untuk sholat tahajud, tapi lisan kita juga merendahkan orang lain. Lah iya wis ning anu. Lah maka urusan kita mau bertaat sama Allah, kita mau sholat, harus digawa dhewe wae, ndak usah terlalu memperhatikan lingkungan.